Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Iso Ngobat. Mau seru nggak perlu ngobat? Karena ngobrolin obat juga bisa seru. Mantap, ini udah mulai kompak nih. Dong, udah episode 200. Udah bisa lah kalau misalnya diundang off-air udah bisa lah ya. Bisa. Ya, jadi misalnya buat openingnya Noah atau Wali Band lah masih aman lah kita ya. Ulang tahun Bisa. Apa hubungannya Noah sama obat-obatan? Hah? Ya siapa tahu off-air kan bebas mau di mana aja kan. Bisa juga Noah mau bikin apotik kan. Kali aja udah bisa eksklusif di Spotify gitu. Bisa. Amin. Siapa tahu kan ya ulang tahun apa tadi badut sulap ya. Badut sulap mengganti badut sulap. Gimana konsepnya, coba mikir dah lu mikir gak sih konsepnya gimana tuh gantiin badut sulap terus ada kita gitu tentang obat-obatan Ya kita Kostum kapsul gitu. Iya, nah tuh cosplay kapsul. iya Yang susah cosplay puyer. Iya. dibuka aura-aura. Kok belipet-lipet gitu konsep lu apaan? Gue puyer. Ini bagus tuh kayaknya buat ide. Oke, boleh juga tuh nanti dilombain di 17-an. Oke. Kemarin kita udah bahas yang sediaan obat padat. Sekarang ke cair ya, Pik? Cair. Ya dari wujudnya udah kelihatan ya. Jadi board sedianya emang cair gitu. Cuma kan dia dibagi. Kenapa dibikin cair gitu ya? Kan kembali lagi ke konsep yang di awal tuh. Setiap sediaan obat pas dibentuk sedianya pasti ada peruntukan gitu. Oke, ada ya. rupanya. Nah, ini tentu untuk yang pertama untuk orang-orang yang suka menelan tablet. Oh iya. Ya, sediaan Biar padat lebih kan ada mudah orang ya. yang lebih dengan cair kan dia lebih mudah untuk menelan itu Ya gitu. ada kan yang kalau minum tablet atau apa pakai pisang dulu Pisang gitu. dulu, ya. Jadi Oh, ini ini udah langsung. cair, pisangnya yang digerus, yang dicairin gitu kan. Pisangnya Gaus, dicelupin ke kan udah cairannya nggak, kan udah bisa ketel nih, ngapain harus bawa pisang lagi? Ya pisangnya nggak kemakan dong. Iya nanti nggak harus dicampurin sama obat gitu loh. oke. Kan bisa kapan aja. Kan pisangnya bisa ditambahin coklat. Ini pisang coklat. Dagang. Nah itu yang tadi Lebih mudah. Yang kedua dia juga bisa menentukan dosis takaran untuk sediaan-sediaan tertentu gitu. Jadi misalnya per 5 mg atau per 1 sendok teh mengandung berapa atau 1 sendok makannya mengandung berapa obat itu tertera tuh di dalam sediaannya. Maksudnya zat aktif apa bukan? Zat aktif. Oh zat jadi aktifnya. kayak sama kayak kapsul gitu dong. Jadi berapa mili gitu ada 2 atau 3 zat aktif gitu Betul, bisa? Oke. betul. Tapi dia lebih seragam ya, dosisnya sendiri gitu. Jadi misalkan kalau lu mau berapa mili, kan nanti ada keterangan tuh biasanya di kemasannya. Bisa mengandung 15 mg zat aktif A gitu per 5 ml gitu. Nah, oke. berarti 5 ml nih. Kalau mau dosisnya berapa berarti berapa mililiter kan bisa gitu. ditambah gitu. Ya kayak gitu. Terus dia juga ini pasti lebih mudah diabsorpsi dibanding sediaan padat. Absorpsi Ya, itu apa? mudah diserap. Oh, mudah diserap. Mudah diserap, Tapi karena iya. bentuknya cair itu. Karena ya? bentuknya cair, jadi jarak kerjanya pasti Lebih lebih cepat. cepat dibanding sediaan Yang padat. padat kan harus apa ya? Nah, Lebur dulu ya lebur di dulu, dalam terus, tubuh gitu ya. dalam tubuhnya. Diurai gitu. Sampai dulu. dia Oh, harus diurai lepas zat aktifnya dulu gitu. Kalau ini kan udah bisa langsung. Ya step-stepnya lebih cepat lah ya. Ya, tujuannya sih gitu. Gitu. Nah, kalau jenis-jenisnya sih ada solution ya Jenisnya maksudnya ada berapa? larutan. Jenisnya ada berapa Ada dulu? tiga Ada tiga. jenis lah. Ya. Pertama tadi larutan, solution, ada suspensi, Suspensi. ada emulsi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Iya, ya satu-satu dong. Tiga-tiga gimana? Iya, ribet. Ribet. Oke. Sam dong. Oke, dimulai yang keempat, Pak. Kan cuma ada 3. Tiga dong. Ya udah yang ketujuh aja. Jangan nambah-nambahin gitu. Jangan nambah-nambah. Ntar orang overdosis tugas ini. Kalau Yang pertama. Yang yang pertama. larutan gini aja gampangnya. Namanya juga larutan ya. Jadi ada zat aktif 1 atau 2 bahan yang terlarut di dalam pelarutnya yang sesuai yang ada di dalam sediaan obat tersebut gitu. Jadi nggak bisa melihat ada serbuk-serbuk di dalam botol itu, nggak ada. Udah berarti larut semua gitu ya. Larut semua lah intinya gitu. Jadi Oh, maksudnya terlarut itu si zat aktifnya udah larut semua. Gue kira Larut semua. terlarut itu proses saat kita minumnya. Bukan di dalam obatnya. Di dalam Oh. Bentuk sediaannya ini kan kita lagi bicara bentuk sediaannya, jadi bukan ketika Bukan prosesnya kita ya? bukan proses kita ketika kita minum gitu. Oke. Kalau larutan gitu gampangnya. Contohnya. Buat batuk
Oh, buat batuk. Larut semua dia. Kita nggak bisa ngelihat tuh ada bekas serbuk apa gitu ya. di dalam itunya kan. Ayo, Pernah nggak lu minum obat batuk terus kok ada gerenjel gitu? Pernah nggak? Enggak ya. Nggak taunya boba itu. Nah, lu salah beli. Oh bukan ya? Tapi boba emang singkatannya bobat batuk ya. mungkin lu salah mau bisa jadi. Iya. Ya kan bisa jadi gitu kan. Kita nggak tahu juga kalau emang ternyata didesain seperti itu gitu ya. Gitu. Oh berarti kalau itu nggak berasa yang gerenjel-gerenjelnya itu nggak ada dia. Udah larut semua ya. Dan lu bisa ngelihat sih di situ bahwa emang benar-benar terlarut gitu. Istilahnya tuh semua ya homogen nggak masalah kemarin. Iya, homogen jadi satu rata gitu. Yang kedua apa? Kedua Jenis suspensi ya, Shock breaker. Iya, emang sih suspensi ya. Membal berarti kan? Membal. Masang 2 apa masang 1? Jadi ini dia sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus gitu. Tapi tidak larut. Kalau tadi larutnya kan larut tuh. Sampai hilang semua gitu ya. Kalau ini tidak larut. Tapi terdispersi atau terbawa dalam cairan pembawanya. Nah, cairan pembawa bukan kita nggak bilang dia cairan pelarut karena nggak melarutkan semua. Jadi cairan pembawa disebutnya. Nah, kita masih bisa ngelihat sekilas tuh teksturnya gitu. Iya, tekstur ya. Jadi makanya menggunakan obat itu harus benar-benar dikocok dulu gitu. Oh, baru larut. Nah, baru larut. Karena kalau didiamkan obat tersebut itu dia lama-lama akan nggak mengendap secara menggumpal gitu ya. Jadi menurun terbawah gitu ya, betul. Mengumpul di bawah gitu ya. Dia tidak mengendap tapi nggak cepet mengendapnya gitu. Nggak ketika didiemin sebentar langsung mengendap gitu, nggak kayak tepung, terigu gitu, enggak. Gitu. Tapi ada ini juga Pan, yang sisa-sisa si ada. Oh, ada yang makanya kecil-kecil itu. Ada, ketika kita mau minum itu harus dikocok dulu tuh. Ntar yang keluar siapa misalnya Sigit minum. Tapi kalau misalnya si Ipan lagi butuh dulu nggak apa-apa. Bisa. Ngomong dulu tapi masih Git, gue lagi butuh nih gitu. Gue dulu dah yang keluar. Bisa gitu. Itu arisan, woi. Tergantung yang membutuhkan gitu. Itu bedanya sama larutan, apakah pas bikinnya mas-masnya malas ngaduk? Oh enggak, bukan. Bukan karena mas-masnya malas ngaduk terus jadi enggak. Ini lagi obat itu bukan mas-masnya ngaduk ya, mesin biasanya gitu. Oh, mesin. Ini bukan. Mesinnya emang enggak laki. Dikit. Bukan laki. Mesin nggak ada jenis kelamin deh setahu gua. Operatornya ada, tapi kalau mesinnya nggak ada. Itu memang zat aktifnya yang nggak bisa terlalu secara sempurna gitu. Oh, jadi bukan tujuannya, memang zat aktifnya susah untuk larut dengan sempurna. Ya, dari segi zat aktifnya memang begitu gitu. Jadi dia kalaupun nanti pelarutnya dipaksa seperti apapun dia tetap akan seperti itu gitu. Tetap tidak larut ya. Betul. Kalau misalnya si suspensi ini apa contoh obatnya, Pak? Contohnya, Pak? Contohnya Sukralfat. Sukralfat yang obat lambung tuh. Sukralfat atau nama dagangnya ada Inpepsa. 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 Warna pink itu ya. Ya, warna pink. Lu lihat nggak tuh di Sukralfat kalau lu pernah minum tuh? Pasti ada serbuk-serbuk gitu nih. Enggak. Ipan nggak lihat. Dia minumnya merem. Tutup Terus hidung gimana nuang luber dong kalau dia merem. Terus juga kalau rata-rata omong untuk lambung yang kayak gitu ya? Ya biasanya sih untuk lambung karena nggak bisa geleser aja. Itu umpan. Geleser lagi bahasanya. Geleser. Gundu geleser. Ya gundu ada tuh gundu. Geleser bahasa Indonesianya apa? Ini datar. Umpan datar. Umpan lambung. Umpan datar. Geleser. Nah, Pan, kalau dibandingin sama yang tadi si larutan itu efektivitasnya, tingkat efektivitasnya? Efektivitas tergantung tujuan ya, Pik ya. Maksudnya gini, kalau misalnya ini obat kan ada zat aktifnya nih. Lu nggak bisa mengcompare itu obat ini efektif apa nggak efektif dengan zat aktif yang berbeda gitu, karena kan zat aktifnya berbeda. Udah jelas kalau suspensi dia nggak akan bisa larutan. Iya kan, nggak bisa kita bandingin secara sama dong gitu. Zat aktif A ini di suspensi karena emang dia nggak bisa dibikin larutan gitu. Nah, kalau lu mau bandingin efektif ya tergantung dari zat aktifnya. Ini tujuannya mau apa gitu. Aneh aja kalau misalkan ternyata ada zat aktif yang nggak terlarut, ternyata ada yang terlarut gitu kan, apaan? Ya kalau gitu ya mendingan dilarutin aja, nggak perlu repot karena kan kalau di di emulsi ini
ya apa namanya, biasanya kan juga lebih harganya juga lebih mahal ya, karena kan dia butuh bahan-bahan tambahan lain gitu. Yang suspensi. Heeh. Oh, lebih mahal dari larutan itu ya? Biasanya gitu lebih mahal, tapi tergantung jet aktif ya. Kalau emang jet aktifnya sama pasti kan lebih mahal suspensi karena dia butuh bahan tambahan khusus. Yang berikutnya ada apa? Emulsi ya? Emulsi. Iya, emulsi. Emulsi itu apa? Emulsi ya sediaan yang mengandung bahan obat atau larutan obat yang terdispersi dalam cairan pembawanya gitu ya. Tapi distabilkan dengan emulgator. Emulgator itu zat yang dapat mengikat partikel-partikel zat yang sebenarnya tidak bisa bercampur gitu, Pik. Gitu. Kayak contohnya apa, kayak apa yang nggak bisa Misalnya bercampur? minyak sama air. Oh iya, pasti itu kan nggak nyampur tuh biasanya. Mengapa kita saling Air dan mem- api itu. Dan api bukan minyak dan air. Minyak dan air. Itu nggak bubar. Itu apa itu air dan api ya? Iya, air. Lagi mau ngapain David Bayu bahas-bahas minyak? David Bayu ngapain bahas minyak? Tapi ya kan gue nyari contoh tapi di otak gue pikirnya minyak. iya gitu dah ya. Ya gitu minyak sama air Iya. tuh soalnya gitu nggak bisa bercampur. Tapi Kalau sama misalnya pakai emulgator itu bisa bercampur. bisa nyampur. Bisa. Nah, ini bisa mencampurkan keluarga yang retak juga nggak? Nah, berarti Misalnya- iya. Itu Perujuk-perujuk gitu dong ya. susah ya kayaknya kalau dia nih. Nggak bisa namanya emulgator, dia buat emulsi. Oh. Buat mencampur zat-zat yang sebenarnya susah nyampur. Sama-sama cair maksudnya. Yang sama-sama cair ya. Zat-zat yang susah menyampur ya pembawanya jadi pakaian emulgator itu gitu. Jadi emulsi namanya. Contoh emulsinya nih. Contoh emulsinya kayak gelatin tuh gitu. Oh, gelatin itu dari dua zat yang nggak bisa tercampur ya? Bukan, dia sebagai contoh emulgator dia bisa mencampurkan. Emulgatornya. Iya, dia si emulgatornya. Oh, si gelatin itu sebagai emulgator. Betul. Nah, jadi kalau ada keluarga retak tadi bilang Lu lu pakai ngapain itu, sih?" iya. Nah, lemparin tuh di mata. Das. Oh, itu contoh emulgatornya ya. Contoh Gelatin. emulgatornya. Terus apa lagi? Gelatin ada PGA. Yang di Ah. komputer. VGA. Propil Buat mining tuh, filem mining Bitcoin. glycol gitu ya, PGA singkatannya ya. Oh, ada PGA. VGA. Nah, Pusat coba Grosir Air Lilitan. PGC itu ya. Apa lagi? Ali itu kenapa nggak pusat grosir Aceh? Nah, kan masih masuk gitu. Kenapa lu harus maksuin ke Cililitan sih? Itu apa namanya? PGA itu Pulpis Gumi Arabicum. Bukan propilen Dari Arab nih, Iya, kalau dari namanya mah. Iya. Iya, dari Arab ya. Pulpis Gumi Arabicum. Pulvis Gumi Arabicum. Arabicum. Iya, gitu. Kayak buat Emulgator. pantun tuh ya. Pulvis Gumi Arab Arabicum. Arabicum. Cakep. Assalamualaikum. Gitu doang. Udah panjang ya. Assalamualaikum doang. Iya. Ngambil kumnya doang aja. Iya. Ya, tapi dia tipenya ya tergantung dari si cair pembawanya itu, ada oil dalam water atau water in oil gitu. Kalau itu oil in water, butir-butir minyaknya dibungkus oleh butir-butir air. Oh, Gitu. jadi biar mirip air gitu ya. Kalau water in oil, airnya dibungkus oleh butir-butir minyak gitu. Ya biar seperti minyak dan bisa nyampur ya. Iya, makanya dia perlu juga ada surfaktan deh. Jadi ada apa namanya, zat yang dapat menurunkan tegangan permukaan pada cairan sehingga si emulsinya lebih stabil. Karena kalau nggak pakai surfaktan biasanya nggak stabil si emulsinya itu. Nanti timbulnya permasalahan-permasalahan kayak Tiba-tiba creaming marah gitu ya. Tiba-tiba buku- sedih. Nggak stabil tuh. Iya nggak itu ini ya apa namanya tuh bipolar ya. Iya. Iya. Enggak, ini ada misalnya creaming, terpisahnya emulsi jadi dua bagian gitu ya. Jadi nggak nggak nyatu, benar-benar nggak nyatu, udah talak 3 lah gitu. Silang udah nggak bisa nyatu. Iya. Atau cracking, pecahnya emulsi menjadi retak-retak. kelompok rakap. Nah itu Pik, kalau di Contohnya apa? Contoh obatnya? contoh obat emulsi yang terkenal apa ya? Itu Scotch Emulsion. Nah, kan ada emulsion Scotch itu. Emulsion, betul. Ya, benar. Oh Betul. iya. Contohnya juga apa nih? Laksadin tuh. Emulsi juga Laksadin tuh. obat apa sih? Yang obat buat itu konstipasi. Sembelit. Nah, Sembelit, konstipasi. Ya Dia bahasa itu istilahnya sembelit itu konstipasi. Sembelit tuh susah ya? Susah BAB. Susah BAB. Susah Susah be right back.
BAB mau bilang BRB itu. Lu jangan maksain singkatan mulu begitu. Singkatan lu, akronim lu kacau itu lo. Ngomong-ngomongin masalah obat cair nih, gua sempet ada yang lucu lah. Apa tuh? Belum. Kita belum cekak aja belum. Habis kalau udah kata lucu. Ini bukan masalah ada kandungan kimia dan segala macam yang lo sebutin tadi. Pengalaman. Pribadi. Bukan pribadi, masih. Cerita orang. Tetangga. Saudara. Jadi dia tuh ini sih mertua gue yang cerita ya. Ada tetangga gitu. Asma. Sakit asma. Dan orang dulu kan kayak gitu kan. Namanya Bu Asma. Sakitnya. Sakitnya. Anaknya nih sakit asma. Dan lu mau tahu nggak apa yang dikasih sama orang tuanya? Oh, untuk nyembuhin. Untuk nyembuhin. Kelelawar. Bukan. Maksudnya orang zaman dulu Batman. kelelawar. Bukan. Ya mungkin kelelawar nggak bisa Batman ini. Dasaran? Asma. Orang dulu bukan nggak ada kimia-kimianya. Tradisional nih. Tradisional asma kodok. Yang lu tahu bukan. Digebuk, dadanya digebuk. Bukan juga. Pakai air hangat tetesin itu kayu putih. Salah. Lu tahu? Pakai apaan? Air peresan sempak bapaknya. Beneran? Enggak, itu enggak masuk. Bener, sumpah. Mana sempaknya masih dipakai lagi? Enggak itu enggak masuk akal. Beneran disuruh. Gimana? Emang kagak ada ini ya, itu aja, mitos aja mungkin itu ya. Anjir. Beneran. Gimana? Menurut gua sendiri. Terus gila. sembuh. Ya sembuh kagak. Kagak kan? Iya. Ya kagak lah. Nggak diminumin. Itu Oh. yang lagi dipak apa maksudnya habis dipakai atau udah Iya. bersih? Yang harus habis dipakai. Iya. Astagfirullahaladzim kan kuman ya banyak. Waduh itu jangan Ya jangan ditiru makanya namanya orang dulu Iya. kan. Makanya kita Orang kasih literasi gitu. Iya, emang bener deh tapi Itu kan apa? nggak masuk akal Iya, itu. nggak masuk akal, tapi kan tadi mungkin obat cair juga kan Iya. Iya kan gitu. masuknya ke situ gitu. Itu larutan, masuknya. Lu nggak tahu, lu perlu sekolah lagi itu larutan. Solution itu. Itu nggak kelihatan kuman Itu nggak bukan kelihatan. solusi. Bukan solusi itu. Udah bukan solution dan Itu bukan bingung solusi itu. gitu. Iya, kepikiran gitu loh. Siapa yang pertama Kalau ngasih prank nyokap gitu? gue juga ada cerita nih, Jadi nyokap gue dulu sempat kecelakaan lah, naik motor, terus si jari kakinya itu sempat masuk ke Motor, jari-jari. Jari masuk jari-jari. Pepeng? Terus akhirnya luka lah gitu. Nah, si jari kakinya itu hampir putus. Hampir putus. Cuma masih bisa diomongin lagi kan baik-baik. Iya, akhirnya mereka ngobrol. Ngobrol. Kuya-kuya dulu. Konsul dulu. Hipnotis dulu. Ya akhirnya ke rumah sakit lah gitu kan. Solusi dari rumah sakit, wah ini harus diamputasi. Oh iya. Waduh, nyokap gue stres kan. Nggak bisa dijahit aja gitu, nggak bisa ini karena syaraf-syarafnya Udah putus. banyak yang putus. Ya lepas lah gitu. Kalau dari rumah sakit akhirnya harus diamputasi. Nyokap gue nggak mau, katanya enak aja. Bukan masalah karena diamputasinya itu, nyokap gue bilangnya enak aja gue udah bayar. Udah bayar malah dihilangin. Hilang-hilang juga ya. Gue udah bayar di rumah sakit nih, hilang juga jari gue. Terus nyokap gitu. Akhirnya ada ini temennya, lu coba kesini deh gitu. Salah satu inilah Ke rumah Bu Asma. pengobatan nggak kenal Bu Asma, pengobatan tradisional. Ada satu pengobatan tradisional dengan media air minyak lah gitulah, dengan media minyak cara menyembuhkannya. Jadi si jari nyokap gue ini yang luka diusap pakai minyak, usap 2 kali atau 3 kali gue lupa, diusap set. Alhamdulillah nyambung lagi. Iya. Nyambung lagi. Minyak apa serius? Asli minyak. Terus mananya minyak apa, Pik? Gue nggak tahu deh itu. Pakai metode itu, pakai media minyak gitu. Diusap. Minyak gosok itu. Tapi gue yakin sih ada herbalnya di situ, Ti. Mungkin. Iya, Mungkin. Kan sehingga bisa sembuh gitu. Kalau cuma minyak goreng biasa kayaknya nggak mungkin kan gitu. Jadi ada herbal apa yang dia nggak mau ngasih tahu orang.
kan itu apa rahasia dapur gitu ibarat katanya. Alhamdulillah nyokap gua lebih ikhlas gitu. Karena bayarnya juga seikhlasnya. Iya. Lebih sedikit juga kan daripada dari dokter ya. rumah sakit. Lebih ikhlas juga bener. Bayar seikhlasnya itu. Itu yang paling ikhlas. Alhamdulillah. Nah, itu kan sama juga kan cair kan? Iya. Walaupun di luar nalar. Ya, tapi kalau misalnya dilogiskan ya mungkin aja nggak tahu itu. Mungkin ada campuran herbalnya, digerus, dilarutkan atau seperti apa kan nggak ada yang tahu. Iya sih. Kasih pada ada sesuatunya tuh nggak mungkin. Iya, Ya, ada tapi campuran syukur campuran. sih hebat juga kalau bisa sampai kayak gitu. Mungkin ada apa namanya? Itu juga berdasarkan dia ini mungkin dari orang tuanya ya. Empiris Udah lah tahu. pasti. Turun temurun. Van, kalau gue sih nggak ada pengalaman, lupa kali gue. Tapi gue mau tanya nih, itu waktu zamannya COVID gue lihat banyak video gitu ya, yang hidung dibersihin sama apa sih cairan infus gitu, itu Ya. aman gak sih? Atau memang NaCl ya? NaCl 0,9% Iya, kan? iya. Iya itu. Ya aman aja sih, karena emang bisa sebenarnya dia menggantikan cairan tubuh yang hilang ya fungsi utamanya ya. Dan dia sifatnya beda seperti air gitu. Jadi isotonik yang tidak apa kalau kena luka pun nggak perih. Oh. Ya, lu bedain infus dah. tuh gitu. Kalau misalnya Coba NaCl nih. Hah? Lu kenain luka, dia nggak perih deh. Tapi dia bisa membantu menyembuhkan. Lebih Membersihkan? lebih baik membersihkan dibanding air biasa. Hmm. Gitu. Kalau air kan suka perih kita. Kalau NaCl itu kayaknya nggak terlalu perih. Oh mungkin yang disemprotin ke hidung pun itu kali dia Iya. untuk membersihkan. Iya, bersih Membersihkan gitu lebih ya. baik karena air juga belum tentu bersih, belum tentu steril kan. Steril. Kalau NaCl itu kan udah pasti steril dia. Cairan NaCl infus kan steril di dalamnya. Itu Dia lebih kan baik sih. Ada NaCl, L-nya kan steril. Jauh. Jauh. Lu mestinya nyari. Jangan maksa. Jangan maksa. Tahu dari steril itu NaCl dari C-nya. Steril. NaCl Steril. jauh lah. Lagi-lagi akronimnya nih. Tapi itu bisa maksudnya si NaCl itu cairan itu bisa membunuh kuman. Membunuh kuman sih enggak Bik, kayaknya. Oh, enggak? Enggak membunuh kuman, tapi dia tuh steril cairannya gitu. Jadi untuk membersihkan dalam hidung tuh lebih Lebih baik, bersih jadi lebih bersih gitu ya. dibanding air. Air. Karena air sendiri kan kita belum tentu tahu bersih apa enggak gitu. Oke. Nah kalau dari lu sendiri ada pengalaman nggak ada tentang si obat cair ini? Paling ini untuk mungkin kita semua atau beberapa orang sering minum obat cair ya larutan entah apa itu nggak pakai takaran sendok. Oh, seenak-enaknya. Seenaknya. Dari botolnya gitu. Gue sering lihat begitu gua. Dia langsung dikokop aja. Iya. Kokop. Gue sering ngeliat gitu orang minum obat batuk aja nih, kocok Langsung. glek-glek gitu. Padahal tangan kanannya megang sendok. Iya, langsung. ngapain megang sendok? Itu udah megang sendok gitu, pasti harus pakai sendok. Nggak di jalan aja gitu atau di pernah ngeliat juga di kereta gitu orang batuk-batuk. Dia ngeluarin di kantongnya kocok nggak pakai sendok nggak apa, glek seenaknya gitu kayak minuman biasa gitu kayak nggak ada zat aktif obatnya itu. Iya sih gue pernah lihat tuh. Iya gitu, itu Itu kebiasaan itu jangan. jangan deh itu yang kebiasaan kayak gitu tuh, karena kan kebiasaan terus tuh nanti gitu. Oh, Kalau tetap di- harus ada ikutin takarannya ya dosisnya. ada dosisnya kan gitu. Di dalam obat itu ada dosisnya. Kalau kita glegek gitu kan, yang udah berapa mili nih yang udah keminum. Kan nggak ketahuan Nggak ada apa di takarannya. giginya ada sendok. milinya. Udah berapa mili ini? Garis ukurnya ya. Tahu kan nggak ada iya kayak gelas ukur. Apa? gitu. Ada Nggak digitnya ada. gitu di Nah, jidat. Itu sering banget deh. Apalagi kalau kita ngasih tahu orang tua udah susah. Iya tuh. Sama aja kok Dulu kayak diminum-minum juga gitu. Iya. Padahal ada takaran dan dosis kalau obat itu yang harus. Sama seperti sediaan obat padat tablet gitu ya, berapa tablet gitu ya. Nah, Harusnya gitu ya. Tapi kalau tablet kan jarang orang pasti ya udah Iya, lebih iya. seringnya nih paling over karena ngerasa belum sembuh dia minum lagi ya. Tapi kalau ini obat cair tuh kayak males ngambil sendok. Iya, atau darurat kayak tadi lu bilang di kereta kan. Nah, di Lu kereta batuk-batuk kocok masukin Iya. kantong lagi. Ya kan sebenarnya Ngapain nggak diminum ya? Sebenarnya kan bisa nggak harus diminum langsung, bisa pakai sedotan gitu kan? Sama juga milinya kan nggak ketahuan sedotan kecuali pakai pipet. Pakai pipet, iya. Oh iya, yang pipet. Tapi pipet kan lama loh, berapa mili tes Iya, lama-lama. itu Tentu udah ke kota. Jadi yang paling Jadi dia harusnya turun gondang dia ya. Ada dia turun di gondang dia tuh. Terus gini, Kelewatan. kelewatan. Balik lagi. Tapi yang berarti yang baik pakai sendok ya. Iya, sesuai takaran. Ada kalau dia ada sendoknya di dalam Oh iya, bisa kemasannya, ada.
pakai itu aja lebih mudah. Kalau nggak ada ya pakai sendok makan. Itu 1 sendok makan tuh biasa 15 mili. Jadi 15 tips buat mililiter. buat mania ya, buat Batman sebaiknya minum obat cair, tetap pakai takaran ada sendoknya. Jangan pakai garpu ya. Tumpah. Pasti. Disuruhnya pakai sendok. Vin. Apalagi pakai sumpit. Lagi minum obat apa makan mie. Ribet loh. Ngapain? Habis dari lagi? dokter apa dari Shinsei? Apa dari Hokben lu?